Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk menonton video ini. Pada video ini saya mau sedikit menjelaskan atau membagikan pengalaman saya terkait bagaimana cara pengurusan visa Schengen, khususnya visa Jerman di tengah-tengah COVID-19 ini gitu ya. Saya mengurus visa Jerman itu pertengahan Februari 2022 kemarin, bulan lalu gitu, dan saya berangkat ke Jerman sekarang ini awal Maret 2022 ya. Jadi mungkin cukup update ya karena ini masih bulan Maret. Dan ini pengalaman yang cukup menarik ya karena sebenarnya saya dalam mungkin sekitar 10 tahun terakhir mungkin udah 4 kali ke Jerman dan 4 kali mengurus visa Schengen gitu di termin waktu yang berbeda-beda. Tapi yang kali ini cukup menarik karena terakhir saya bikin itu kan 2017 gitu. Dan di tahun 2020 sampai sekarang kan ada COVID. Jadi ada beberapa update yang cukup berbeda gitu cara atau proses pengurusannya. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya ketahui dan syarat-syaratnya juga berbeda. Terutama terkait dengan syarat kesehatan. Dan yang lebih-lebih lagi adalah seminggu sebelum saya berangkat itu Rusia menginvasi Ukraina ya. Rusia menginvasi Ukraina gitu. Jadinya agak sangat deg-degan juga pada waktu itu. Tadinya sebelum berangkat mau hanya concernnya adalah terkait dengan wah COVID gimana nih. Tapi pas sudah mau berangkat concernnya adalah wah perang nih gitu. Jadi escalated too quickly lah kalau kata jokes kayak gitu. Jadi ada beberapa update yang mungkin pengalaman yang bisa saya bagikan gitu. Ya pengalaman saya yang pertama yang berbeda ya mungkin dari 2017 atau terakhir saya mengurus visa Schengen atau visa Jerman. Di 2022 ini kalau ngurus visa Schengen atau visa Jerman itu tidak lagi datang ke kedutaannya secara langsung. Dia sudah mendelegasikan fungsi pelayanannya ke agen gitu yang namanya VGS ya. VFS, sorry VFS ya. Bentar saya cek dulu ya. Iya, VFS Global ya. Jadi kalau kita mau booking, kalau dulu ya sebelum 2019 itu, kalau kita mau booking appointment untuk pembuatan visa, itu kita langsung masuk ke websitenya Kedutaan Besar Jerman. Tapi ternyata di 2022 ini, dan saya baca di websitenya Kedutaan Besar Jerman, semenjak 2019 akhir atau 2020 awal itu, mereka sudah mendelegasikan fungsi tersebut ke VFS Global ya. Jadi nanti kalau kita mau booking jadwal, tidak lagi ke Kedutaan Besar Jerman, Embassy di Indonesia gitu ya, tapi kita melalui websitenya VFS Global. Nanti linknya saya taruh di deskripsi kalau teman-teman mau booking. Perbedaan yang kedua adalah yang paling signifikan ya kalau yang saya rasa adalah masalah travel insurance gitu. Travel insurance kalau sebelumnya terakhir saya 2017 itu saya beli travel insurance atau khususnya travel perjalanan ya karena kalau kita mengajukan visa ke Eropa, mungkin habis ini saya bahas masalah syarat-syaratnya ya. Kalau dulu terakhir saya ke Eropa itu saya beli travel insurance dari marketplace gitu. Banyak kan marketplace yang jual travel insurance ya di Indonesia kayak gitu. Saya beli travel insurance general aja yang nggak terlalu mahal kayak gitu ya, yang common lah gitu, itu udah cukup. Tapi sekarang travel insurance yang harus mensyaratkan COVID included. Lalu belinya di mana gitu. Nah, ini juga saya baru tahunya adalah karena ketika saya datang ke VFS tersebut ya, ketika ngurus, oh ternyata dibilang travel insurance-nya nggak cukup nih, harus ada COVID included gitu. Nah, tapi ternyata bukan beruntungnya ya, memang mereka jualan juga ya. Jadi di depan VFS globalnya itu ada semacam kayak booth lah atau ada semacam kayak meja lobby gitu yang juga menjual travel insurance. Jadi kalau kamu belum punya travel insurance, ya datang aja ke booth tersebut beli travel insurance di tempat yang memang meng-cover COVID kayak gitu untuk keperluan travel ke Jerman kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup mudah ya, kalian bisa datang ke situ tanpa perlu membawa travel insurance, tapi ya beli di tempat aja. Dia cepet kok prosesnya, nggak nyampe. Aduh, ada telepon. Sorry ya, sebentar. Ya, jadi di depannya itu jual travel insurance yang udah mencantumkan, udah including COVID gitu. Jadi kalian beli aja langsung di booth di depan kantor VFS. Kantor VFS sendiri ada di Kuningan City ya, di lantai 2 atau lantai 3 Kuningan City. Terus yang ketiga yang paling sering ditanyain orang ya, saya posting-posting di Instagram itu ada yang nanya, adalah masalah kalau mau ke Eropa harus sudah booster dulu atau belum. Itu yang paling sering ditanya tuh di DM saya ke Instagram.
Ternyata enggak gitu. Jadi kalau kalian baru vaksin kedua itu sebenarnya udah nggak apa-apa kayak gitu. Terus vaksinnya sendiri pun Sinovac juga itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ada beberapa vaksin yang memang ditolak di negara Jerman, tapi Sinovac nggak masuk di situ. Ada beberapa, ada 5 atau 6 vaksin yang tertolak gitu. Saya pernah lihat dokumennya, nanti mungkin saya tulis di video ini ya kalau udah ketemu nama-namanya apa gitu. Vaksin tersebut yang ditolak gitu. Tapi kalau kayak Sinovac, Pfizer, Moderna, atau misalnya apa gitu yang common ada di Indonesia itu sebenarnya diterima-terima aja. Bahkan sebenarnya secara umum ya teman saya diskusi sama beberapa rekan-rekan Jerman yang ada di sini, mereka tuh nggak pernah close border, sebenarnya mereka open aja kayak gitu. Nggak pernah secara letterlock close border gitu, tapi mereka ya open aja asal ya memenuhi persyaratan yang ditentukan itu. Kalau di Indonesia kan sempat kayak restriction ketat kayak gitu. Kalau di sini ternyata katanya sih open aja gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah asal kalian udah terbit visanya, asuransinya udah mengcover COVID, vaksinnya udah oke, itu bisa-bisa aja langsung pergi ke Jerman ya atau ke Eropa. Selain hal-hal menarik tersebut yang saya alami berbeda, mungkin sedikit terkait dengan penjelasan syaratnya ya, syarat pengurusan visa Schengen ya atau Jerman ya secara keseluruhan. Sebenarnya persyaratannya sudah ada di websitenya ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri gitu. Cuman yang paling penting menurut saya adalah yang pertama, teman-teman tuh paling penting adalah booking jadwalnya dulu gitu. Jadi sebelum menyiapkan dokumennya, kalau menurut saya teman-teman harus booking jadwalnya dulu. Karena kemarin saya juga mengalami kesulitan tuh. Jadi saya kan harus berangkat tanggal 10 Maret kayak gitu. Sedangkan ternyata karena udah melalui VFS ya, bukan langsung ke Kedutaan Besar Jerman. Kalau langsung ke Kedutaan Besar Jerman itu jangka waktu dari kita mengajukan sampai terbit tuh paling cuma 1 minggu gitu. Cuman 5 atau 7 hari kerja kayak gitu. Tapi karena sekarang udah melalui VFS atau karena COVID juga, sekarang tuh membutuhkan 15 hari kerja untuk penerbitan visanya kayak gitu. Hari kerja ya, bukan hari kalender gitu. Jadinya karena kemarin apalagi di bulan Februari banyak hari libur, jadi saya tuh harus setengah bulan mengajukannya gitu. Itu pun saya mepet banget. Jadi saya bikin kalau nggak salah tanggal pertengahan Februari, itu baru jadi sehari sebelum saya harus berangkat. Jadi memang agak deg-degan kemarin tuh, ini keluar apa enggak visanya nih dan seterusnya gitu. Jadi saran saya adalah yang pertama teman-teman harus memastikan atau mencari bookingnya dulu gitu sebelum pergi jauh-jauh. Jadi pilih tanggal appointment-nya dulu, itu yang paling penting sih. Setelah itu baru nyiapin dokumennya apa aja, sebenarnya relatif sama dengan yang ada di website ya, masih tertera yang sama ya. Teman-teman harus download aplikasinya dan download form aplikasinya dan isi dan download form aplikasinya. Terus juga paspor teman-teman harus harus masih aktif 6 bulan ke depan. Terus juga punya travel insurance tadi yang seperti saya jelaskan ya. Travel insurance itu terutama di masa COVID ini kalau mau ke Jerman harus meng-cover COVID. Tapi kalau negara-negara lain kayak Italia yang setahu saya persis adalah nggak perlu pakai insurance yang harus meng-cover COVID. Tapi kalau Jerman harus meng-cover COVID. Terus juga itinerary ini adalah biasanya orang bingung tuh itinerary apa harus bikin schedule dengan detail dan segala macam kayak gitu. Nah sebenarnya yang dimaksud itinerary adalah cuman isinya adalah 3 hal sebenarnya, yaitu adalah pesawat berangkat yang pertama, yang kedua adalah pesawat pulang, dan yang ketiga adalah akomodasi. Jadi kalau teman-teman menyiapkan itinerary, yang penting ada itu tuh, pesawat berangkat ke Jerman, pesawat pulang dari Jerman ke Indonesia, dan akomodasi selama di Jerman. Kalau teman-teman nanti di tengah, misalnya teman-teman akan spend 2 minggu di sini gitu ya, tapi belum tahu 2 minggu di Eropa, tapi mau nerbitinnya dari Jerman. Nah saran saya dibikin simple aja, yang penting flight datang dan flight pulangnya itu dari Jerman, dan booking aja dulu akomodasi yang teman-teman bisa booking dari Indonesia. Yang penting itu sebagai syarat itinerary dulu. Nanti setelah visanya terbit teman-teman bisa cancel, lalu ya bikin arrangement sendiri gitu terkait dengan perjalanan yang teman-teman mau.
misalnya mau 3 hari di Jerman, lalu nanti 3 hari di Prancis, 3 hari di Italia, dan seterusnya, itu bisa teman-teman arrange dulu. Tapi yang paling penting adalah ada pesawat berangkat, pesawat pulang, dan akomodasi ketika mengurus visanya ya, kayak gitu. Ntar setelah itu mau di cancel, nggak apa-apa dan di arrange lagi kayak gitu. Itu nggak masalah sih. Yang penting tadi ya, itinerary berangkat, pulang, dan akomodasi selama tanggal yang diajukan itu udah available. Terus apa lagi ya? Nah, yang sering jadi pertanyaan juga adalah masalah status keuangan. Status keuangan ini memang teman-teman kalau membiayai diri sendiri itu harus melampirkan rekening koran ya, harus melampirkan rekening koran dari teman-teman gitu selama 3 bulan terakhir kalau berangkat sendiri. Kalau saya yang tahun ini, yang 2022 ini, karena saya ada 2 kegiatan ya, yang satu memang undangan, invitation, yang satu adalah agenda sendiri atau agenda perusahaan, agenda bisnis gitu. Saya melampirkan invitation dari organisasi yang mengundang saya, itu yang pertama, tapi saya juga tetap melampirkan rekening koran atau mutasi rekening keuangan saya pribadi. Memang disyaratkannya 3 bulan, tapi karena kemarin saya belum sempat ngeprint mendadak kayak gitu, jadi saya cuma melampirkan baru 2 bulan lah, karena saya Januari Februari yang kebetulan udah ada di rumah gitu rekening mutasi rekening korannya, jadi itu yang saya bawa. Tapi itu nggak apa-apa juga sih. Yang penting ada syarat, intinya mereka pengen tahu kita ada uang yang cukup nggak sih di rekening untuk mengcover selama perjalanan kita. Lalu nilainya berapa sebenarnya ya. Nah, ini juga sebenarnya nggak ada dokumen tertulis ya. Saya juga nggak tahu sih ada dokumen tertulis nggak ya sebenarnya terkait dengan berapa jumlah uang yang harus ada di saldo gitu. Tapi kalau nggak salah saya pernah baca sekilas ya, entah lupa di mana, paling nggak teman-teman tuh punya uang yang cukup per harinya 50 euro atau 70 euro lah kayak gitu. Saya lupa tuh range-nya 50 euro atau 70 euro. Jadi kalau misalnya teman-teman mau 10 hari di Jerman atau 10 hari di Eropa, ya paling enggak 50 atau 70 euro kali 10, ya berarti 500 atau 700 euro. Jadi kurang lebih mungkin 1 juta lah, 10 juta lah. Jadi kalau teman-teman mau 10 hari di Eropa, paling enggak di tabungan ada saldo mengendap 10 juta. Kalau nggak salah ya, ini saya agak-agak lupa persisnya seperti apa, tapi kurang lebih kayak gitu ya seingat saya. Jadi nggak kayak harus 50 juta atau 100 juta gitu. Setahu saya sih masih perhitungan yang penting kayak sekitar 50 euro atau 70 euro per hari kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman kalau ada yang lebih tahu mungkin bisa komentar di bawah. Syarat keuangan, travel insurance, flight itinerary, paspor, aplikasi, sama status kepegawaian. Kalau teman-teman karyawan ya berarti harus ada surat keterangan bekerja. Kalau teman-teman itu adalah entrepreneur, kalau saya karena saya bisnis, jadi saya melampirkan siup perusahaan yang mana di situ menyantumkan nama saya sebagai pemilik perusahaan atau direksi di sebuah perusahaan seperti itu. Kalau teman-teman adalah artisan atau freelancer ya, mungkin paling banyak freelancer, itu katanya sih melampirkan ini semacam kayak portofolio gitu. Ada sih di dokumennya tertulis. Nanti link persyaratannya saya taruh di bawah ya biar teman-teman bisa download dan baca sendiri. Apalagi ya? Mungkin itu sih udah ya. Jadi syarat-syaratnya kurang lebih hanya hal-hal tersebut. Demikian aja video kali ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang mau mengurus visa Schengen dan berangkat ke Eropa. Semoga lancar rencananya dan sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.